Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi laporan praktik kerja lapangan saya sebagai Marketing Communication Intern PT United Tractors Tbk. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Agung Darmawan Buhdadi MM PhD, serta Bapak Ibu dosen lainnya. Izinkan saya untuk memaparkan laporan praktik kerja lapangan saya. Oke, yang pertama, tinjauan umum tempat praktik kerja lapangan. PT United Tractors Tbk merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk yang merupakan salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan yang menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak tanggal 19 September 1989, PT United Tractors telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga kini, induk perusahaan Astra memiliki 59,5% saham United Tractors dengan sisa saham yang dimiliki oleh publik. Saat ini United Tractors berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 5 pilar bisnis mereka, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan juga di bidang energi. Berikutnya, ini adalah struktur dari organisasi United Tractors itu sendiri. Yang pertama ini ada jajaran Bapak dan Ibu Direksi, yang dimana ada uh, Direktur Utama, lalu diikuti dengan berbagai direktur di bidangnya masing-masing, lalu di bawah itu ada GM atau General Manager yang biasa disebut dengan Division Head, lalu di bawah Division Head ada Department Head atau yang biasa disebut dengan Manager, lalu di bawahnya itu akan ada Associate atau yang disebut dengan Staff atau karyawan yang masing-masing ditempatkan di divisi yang bisa dilihat di layar ini. Oke, selanjutnya posisi serta pekerjaan yang saya lakukan selama di United Tractors Tbk. Saya di sini sebagai Sales and Marketing Intern yang ditempatkan di Departemen Marketing Communication, yang dimana saya bertugas untuk memantau dan mengawasi berbagai aktivitas pemasaran, serta merancang berbagai event yang diselenggarakan oleh perusahaan dan juga berpartisipasi dalam membuat marketing campaign yang bertujuan meningkatkan daya tarik produk yang dijual oleh perusahaan. Lalu, seperti apa sih gambaran proyek yang saya laksanakan selama magang ini? Nah, proyek ini terdiri dari berbagai macam event dan kegiatan, antara lain yaitu yang pertama ini saya mengerjakan Bomak Asphalt Day, yang dimana Bomak Asphalt Day adalah sebuah acara customer gathering yang dirancang sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan PT United Tractors untuk mempererat hubungan dengan para pelanggan setianya, yaitu pelanggan dari brand Bomak sendiri. Brand Bomak ini merupakan brand yang cukup terkenal di bidang asphalt finisher dan juga alat berat di sektor konstruksi dan juga perkebunan dan juga penambangan. Melalui penyelenggaraan acara ini, diharapkan PT United Tractors dapat menyediakan wadah bagi konsumennya untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, dan berinteraksi dengan brand Bomak secara lebih mendalam. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk baru, serta mengumpulkan umpan balik secara langsung untuk terus meningkatkan pelayanan serta penjualan. Kemudian, di sini ada problem statement dan objektif, yang dimana problem statement yang pertama ini, di era persaingan yang semakin ketat, perusahaan memiliki tantangan untuk dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan serta mendapatkan testimoni langsung terkait kebutuhan dan pengalaman mereka terhadap suatu produk, sehingga diperlukannya suatu platform maupun event untuk merelasikan hal tersebut. Lalu yang kedua ada objektif, yang dimana tujuannya itu adalah meningkatkan engagement dengan pelanggan, lalu memperkenalkan produk-produk baru Bomak dan inovasi serta keunggulannya melalui presentasi dan demo produk, lalu meningkatkan penjualan dari produk Bomak itu sendiri. Accomplishment, yaitu antara lain hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, peningkatan pemahaman tentang produk, terciptanya platform untuk pemasukan dan wawasan, lalu penjualan produk Bomak itu menjadi meningkat. Oke, lalu ada tahapan dalam melaksanakan proyek. Langkah-langkah apa saja sih yang perlu saya lakukan dalam melaksanakan proyek ini? Yang pertama itu pembuatan proposal, menentukan main idea dan konsep acara secara menyeluruh untuk diajukan kepada atasan dan mendapatkan approval, atau yang biasa disebut dengan planning ya secara umum. Lalu yang kedua adalah budgeting, yaitu melakukan perhitungan biaya dan pengeluaran selama acara berlangsung. Lalu yang ketiga itu persiapan acara, yaitu mempersiapkan segala kebutuhan dan juga barang yang dibutuhkan acara dan pembagian job desk untuk hari H.
Oke, lalu berikutnya kesimpulan proyek yang dilakukan. Bomak Asphalt Day tahun 2024 ini merupakan acara yang dirancang oleh PT United Tractors untuk mempererat hubungan dengan pelanggan setia sekaligus memperkuat citra dari brand Bomak. Acara ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap customer-centric approach yang menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, acara Asphalt Day tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk baru dan mendapatkan gambaran pasar melalui umpan balik langsung. Lalu hasil atau output dari pekerjaan yang saya lakukan, yang pertama itu adanya penguatan hubungan pelanggan. Acara ini memperkuat loyalitas pelanggan melalui interaksi tatap muka yang sulit ditiru oleh kompetitor sehingga dapat mendapatkan citra baik di mata customer. Yang kedua itu ada peluang cross-selling, yang dimana acara ini menciptakan peluang memperkenalkan produk yang relevan lainnya kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada peningkatan brand awareness, yang dimana acara ini dapat memberikan citra yang positif untuk brand Bomak sendiri di mata para pelanggannya. Lalu yang berikutnya itu ada pemanfaatkan feedback customer untuk evaluasi dan juga peningkatan layanan yang semakin lebih baik ke depannya. Lalu yang terakhir yang jelas adalah peluang untuk penjualan, di mana peluncuran produk baru di acara ini memungkinkan pelanggan atau customer untuk langsung mengevaluasi manfaatnya, yang dimana dapat mempercepat proses pengambilan keputusan pembelian. Oke, lalu yang kedua, di sini saya juga mengerjakan video The Mechanic HE. HE itu adalah singkatan dari Heavy Equipment, yang dimana video ini adalah video yang bertujuan untuk memasarkan produk alat berat dari United Tractors. Spesifiknya adalah dari brand Komatsu. Nah, background-nya sendiri, project video Mechanic HE ini dilaksanakan dengan objektif untuk meningkatkan awareness dan target market akan produk Komatsu dan keunggulan yang dimiliki oleh produk alat berat Komatsu. Project video Mechanic HE yang dilakukan berupa video vlog yang dibawakan oleh micro-influencer, yaitu Pak Hendar atau The Mechanic HE, yang terdapat 5 video yang menjadi project dari kami sebagai tim Markom, yaitu video mengenai sistem CRI Komatsu PC Small, lalu maintenance CRI system from Komatsu, lalu ada Stratton Frame PC135F strip 10M0, lalu Preventive Maintenance Package atau PMP, dan juga gimana cara pelaksanaan dari Preventive Maintenance Package tersebut. Oke, lalu berikutnya di sini ada problem statement dan objektif juga, yang dimana problem statementnya yang menjadi kendala adalah pemahaman terkait produk alat berat dalam pembuatan skrip video mekanik HE dan pencarian dari video reference yang akan kami gunakan. Lalu objektifnya untuk menghadapi kendala tersebut, kami juga belajar dan memperdalam pengetahuan kami terkait produk, memahami alur teks yang telah didiskusikan, dan menggunakan AI untuk referensi pada video mekanik HE. Accomplishment-nya, skrip telah berhasil dibuat secara keseluruhan dengan referensi video dan keperluan yang dibutuhkan pada pembuatan video. Lalu, syutingnya ini sendiri telah dilaksanakan sampai pada video 1, 2, dan 3. Oke, tahapan dalam melaksanakan project. Yang pertama itu kita harus mendefine main idea, menentukan main idea dari konten yang akan dibawakan pada vlog video mekanik HE. Lalu yang kedua adalah scripting, melakukan diskusi dengan tim AEPD dan strategik terkait dengan skrip yang telah disampaikan pada video mekanik HE. Lalu yang terakhir ada take video atau syuting terkait video mekanik ini bersama talent yang ditentukan dan bertempat di yard dengan unit Komatsu PC200 10M0 dan Komatsu PT135F 10M0. Oke, kesimpulan dari proyek yang dilakukan berdasarkan hasil analisis konten sosial media pada YouTube dan Instagram, konten dalam bentuk vlog mendapatkan engagement rate yang cukup besar. 86% dari B2B marketers itu mencapai potensial customer-nya melalui konten yang mencakup marketing efforts atau usaha pemasaran. Nah, di sini bisa dilihat dari United Tractors sendiri setelah memiliki 10,7 ribu subscriber di YouTube, dan video United Tractors Vlog ini mendapatkan view yang paling banyak di antara video lainnya, yaitu sebesar 35.000. Lalu, hasil atau output dari pekerjaan yang dilakukan, output yang dihasilkan ini video telah sampai pada tahapan syuting untuk video 1, 2, 3, dan video ini masih dalam tahapan editing oleh pihak vendor perusahaan. Lalu output yang diharapkan, video vlog dapat membentuk awareness target market akan produk dan layanan United Tractors, meningkatkan adanya engagement dan interest dari audiens terhadap konten dan produk United Tractors, lalu dapat menciptakan lead customer yang diharapkan kemudian akan membentuk conversion atau sales menjadi penjualan. Lalu di sini juga saya memiliki additional project yang dimana ada Mining Expo, Tadano Sales Meeting, Year End Gathering, HUT Social Media Dashboard, dan Lead Generation. Berikut adalah penjelasannya.
Yang pertama di sini ada Mining Expo 2024. Mining Indonesia adalah pameran peralatan pertambangan internasional terbesar di Asia yang bertujuan menyediakan platform profesional untuk industri pertambangan di Indonesia. Acaranya ini berlangsung pada 11-14 September 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran. Merupakan pameran ke-22 dari acara ini, dan acara ini mencakup berbagai aspek seperti peralatan, teknologi, pengolahan mineral, dan inovasi dalam industri pertambangan. Selain menjadi sarana untuk membangun koneksi bisnis, acara ini juga memberikan wawasan mengenai tren dan kebutuhan terbaru di industri pertambangan. Pada acara ini, kami dilibatkan dengan tugas sebagai pembuat skrip cue card MC dan juga membuat game interaktif quizzes serta mencari vendor untuk souvenir acara. Yang kedua ada Tadano Sales Meeting. Tadano Sales Meeting adalah acara tahunan yang dirancang untuk mengapresiasi prestasi luar biasa para tim penjualan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target penjualan produk Tadano. Pada acara ini, kami dilibatkan dengan pembagian tugas sebagai penanggung jawab door prize, serta ditugasi untuk mencari MC dan juga membuat backdrop dan dekorasi panggung acara. Lalu ada Year End Gathering, yang dimana United Tractors Year End Gathering ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan PT United Tractors sebagai bentuk apresiasi terhadap para mitra pengguna produk dan layanan dari United Tractors. Acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan para mitra bisnisnya. Event ini sendiri dilaksanakan di Bali dan suasana yang meriah dan bernuansa kekeluargaan. Dalam event ini saya memiliki peran untuk membantu mereka riders artist dan membuatkan desain untuk keperluan acara. Lalu, di sini ada HUT UT atau Hari Ulang Tahun United Tractors yang ke-52 tahun ini. Nah, dalam acara tersebut kami dilibatkan untuk pembagian tugas sebagai crowd control dan juga bertugas untuk dokumentasi acara untuk keperluan live report Instagram. Oke, lalu berikutnya ada dashboard social media monitoring, yang dimana di dashboard sosial media ini memiliki objektif. Divisi Markom dapat melakukan pemantauan sosial media dari United Tractors mulai dari followers growth, engagement rate, content type, dan product type. Lalu benefitnya, pembuatan dashboard tersebut bermanfaat bagi Markom dalam pembuatan strategi terkait sosial media di Instagram United Tractor. Nah, lalu yang terakhir di sini ada lead generation, yaitu kami bertugas untuk menganalisis lead pemasaran bagi United Tractors yang melibatkan proses evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa perusahaan distributor alat berat seperti UT dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal. Dengan memahami profil lead, kebutuhan, dan tingkat keseriusan mereka, maka diharapkan UT dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan peluang penjualan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya. Lalu, selama saya magang, di sini ada beberapa divisi yang berkaitan selama saya melaksanakan magang tersebut. Yang pertama ada divisi penjualan atau divisi sales, karena Markom sendiri ini merupakan alat bantu dan juga tim support untuk meningkatkan penjualan dari United Tractors, yaitu dari divisi penjualan atau sales. Lalu yang kedua ada divisi operasional dan strategik, yang dimana kita sangat berhubungan ketika kita akan melakukan suatu promosi dan juga mempromosikan suatu alat berat yang kita miliki, kita harus berkoordinasi dengan divisi operasional dan strategik. Lalu untuk budgeting dan keperluan kita mencakup biaya iklan, biaya promosi, dan sebagainya, kita harus berkoordinasi dengan biaya procurement atau investment. Lalu kendala apa saja sih yang saya hadapi selama magang dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu manajemen waktu yang ketat. Di sini saya akui ketika saya melakukan PKL di perusahaan sebesar United Tractors ini memiliki manajemen waktu yang sangat ketat. Cara mengatasinya yaitu membuat jadwal harian, menentukan waktu khusus untuk setiap tugas dan mengalokasikan waktu istirahat agar tetap produktif. Lalu yang kedua, hindari prokrastinasi, yaitu bisa memulai tugas yang lebih sulit di awal dan menyampingkan hal yang menjadi distraksi untuk menjaga fokus. Lalu yang ketiga ada evaluasi waktu, lakukan evaluasi harian untuk mengidentifikasi apa yang menghambat efisiensi waktu dan segera lakukan perbaikan. Lalu yang kedua itu proses ketika riset untuk proyek akhir. Kenapa di sini menjadi kendala? Karena tidak mudah ya untuk bisa mencakup dan meringkas semua tugas untuk dipresentasikan di proyek akhir. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama memanfaatkan sumber daya perusahaan yang sudah tersedia untuk mempercepat riset,
Terus berkonsultasi dengan mentor dengan cara menjadwalkan sesi diskusi dengan mentor untuk mendapatkan arahan yang lebih spesifik tentang proyek akhir tersebut, lalu mencari referensi eksternal, serta melakukan benchmarking dengan praktik terbaik di industri melalui studi literatur, laporan pasar, atau artikel terkait. Kemudian kendala yang ketiga itu ekspektasi tinggi terhadap standar kerja. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu tingkatkan keterampilan secara mandiri, gunakan waktu di luar jam kerja untuk mempelajari keterampilan tambahan yang relevan dengan tugas, baik itu soft skill maupun hard skill. Lalu berikan feedback secara berkala, diskusikan hasil kerja secara berkala dengan mentor atau atasan untuk memastikan pekerjaan memenuhi ekspektasi. Lalu belajar dari rekan kerja, amati cara kerja rekan yang berpengalaman untuk memahami standar kerja yang diharapkan. Nah, lalu kendala yang terakhir itu adalah multitasking yang banyak pada bulan terakhir. Nah, karena kita magang ini selama 4 bulan, ketika di bulan keempat ini merupakan bulan-bulan terakhir yang penuh dengan pekerjaan dan tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Cara mengatasinya yang pertama prioritaskan tugas dengan cara menyusun daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pekerjaan, menggunakan metrik prioritas untuk membantu menentukan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, lalu mendelegasikan jika memungkinkan dengan meminta bantuan dari rekan kerja untuk tugas-tugas yang dapat dikerjakan secara bersama. Lalu menggunakan alat bantu produktivitas, memanfaatkan aplikasi serta AI yang ada. Kesimpulan dan saran selama magang, yang pertama lesson and learn apa saja yang saya dapatkan selama magang, yaitu saya dapat mengerti cara berkomunikasi dan membangun relasi yang baik dengan teman selama sesama MBKM maupun seluruh karyawan yang ada di United Tractors, lalu mengerti mengenai alur pembuatan event untuk strategi marketing maupun pembuatan video dan desain pada produk alat berat United Tractors, lalu mendapat banyak kesempatan mulai jadi LO, panitia acara, sampai jadi MC untuk acara dan bisa bertanggung jawab menjadi lead di salah satu project. Dan untuk sarannya sendiri, yang pertama itu ada diversifikasi proyek akhir. Semoga dapat menyediakan opsi topik proyek akhir yang lebih beragam, seperti pengembangan inovasi teknologi atau riset pasar yang dibuat lebih spesifik. Lalu yang kedua ada penekanan pada keseimbangan soft skill dan hard skill, yang dimana dapat menambahkan fokus pada pengembangan soft skills seperti pelatihan kemampuan untuk bisa bernegosiasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik melalui stimulasi atau studi kasus. Lalu yang terakhir ada pendalaman studi kasus nyata di industri, yang dimana memberikan peserta kesempatan untuk dapat memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan, dan kesempatan untuk bisa mengerjakan job desk layaknya seorang karyawan pada perusahaan mitra dengan bimbingan mentor. Berikut ada lampiran ketika saya melaksanakan magang dan mempresentasikan tugas akhir ini kepada tim dari United Tractors sendiri. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang saya kurang berkenan, dan mohon maaf apabila penyampaian saya terlalu cepat dan menggunakan bahasa yang sekiranya kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.